Halo, halo. Apa kabar Bung Rocky? Kelihatannya ini di suatu tempat ini ya, Bung Rocky ya. Lagi mau minggat dari Jakarta. Oke, mau ingat. Nanti nanti Anda cerita-cerita dari perjalanan Anda ya. Melihat justru biasanya kalau lihat dari kejauhan itu bisa keep distance gitu ya, berjarak dari persoalan gitu ya. Iya, jauh di mata, dekat di akal. Oh, tapi sayang Anda pergi. Ini karena hari Rabu kelihatannya bakal terjadi perang. Ini carok ini kalau orang Madura bilang begitu ya, Pak Mahfud MD. Ini nantang-nantangin nih anggota DPR ada tiga orang yang sebut Beni Harman, Arteria Dahlan dan Arsul Sani. Wah, ditantang sama Pak, jangan sampai nggak datang nanti ya pada hari Rabu. Katanya begitu, Bung Rocky. Ini seru ini. Saya kira ini yang disebut sebagai moment of truth. Oke. Mhm. Satu satu titik di mana akan diuji. Yang mana yang jujur? Hmm. DPRK yang mewakili rakyat, tetapi Hmm. diam ketika terjadi manipulasi uang rakyat Hmm. di rekening yang dibongkar Pak Mahfud, atau Pak Mahfud yang justru ada di dalam pemerintahan tapi mau bicara Nah, berbasis pada kepentingan rakyat. Itu intinya. Jadi oke. kita akan lihat nanti ada semacam perselisihan data tentu, dan Hmm. yang lebih penting adalah perselisihan perspektif untuk Mhm. melihat apakah betul jumlah 400 369 triliun 439, 439 ya. 439 triliun itu adalah Eh, fiktif, sorry, atau saya salah. Salah, saya 349, saya yang kebalik ya. Oke. 369 triliun ini semacam mainan politik Pak Mahfud, atau di belakangnya memang ada yang real, yaitu potensi money laundering. Jadi itu Ya. sebetulnya yang kita kaget, kenapa DPR DPR ini belum melakukan semacam analisis, tapi udah bereaksi konservatif, Ya, ya, seolah-olah ya. mau membebas itu sebetulnya yang kita mau Ya, ya. tonton nanti. Ya, ya. Kan sebenarnya kalau kita lihat ini justru yang legal kelihatan legal formal sekali itu adalah DPR ya, karena mereka mempersoalkan keabsahan dari Pak Mahfud sebagai ketua komite untuk koordinasi komite nasional tidak pidana pokoknya koordinasi nasional apa sih pencegahan dan pengendalian tidak pidana pencucian uang gitu ya. Yang mereka persoalkan apa Pak Mahfud berhak, Bapak bukan apa, mereka menyatakan bahwa Pak Mahfud itu tidak berhak dan itu bisa dipidanakan. Kan saya kira di situ yang kemudian merasa Pak Mahfud, wah ini kok udah sampai ke situ persalahannya kan begitu. Padahal Pak Mahfud tentu substansinya kita paham gitu. Saya kira Pak Mahfud baru mengedarkan itu sebagai potensi tindak Yes, pidana tuh. Karena ya. itu dia ambil alih. Kan nggak bisa kalau PPATK yang ucapin itu. Walaupun Mhm. Pak Mahfud itu bukan bagian yang struktural di PPATK, tapi dia sebagai oversight komite dan punya jabatan Menko Polhukam. Jadi sebetulnya Mahfud memanfaatkan portofolio dia sebagai Menko Polhukam untuk mengatasi gejolak politik. Kalau yang ngomong jurnalis kan nanti langsung ditangkap. Kalau yang ngomong LSM langsung ditangkap tuh. Tapi ini yang ngomong adalah pejabat nomor 2 di dalam struktur pemerintahan bidang keamanan, yaitu Menko Polhukam. Jadi ini bukan kaleng-kaleng kalau Menko Polhukam mengatakan ini ada problem. Jadi udahlah nih, DPR ini udah pasti ditekuk-tekuk lah. Padahal DPR punya hak untuk membentuk semacam hak angket lah, macam-macam hak yang ada pada dia. Mestinya paralel tuh Mahfud ngomong tentang potensi pidana di dalam kasus 369 triliun itu, DPR mesti layani dengan membentuk semacam pansus supaya paralel tuh. Kan begitu, bukannya dia lawan Mahfud ini. Tunggu juga nih DPR nih. Hal yang udah jadi soalan publik kok, masa ini soal pribadi Mahfud. Nggak ada pribadi Mahfud di situ. Mahfud mewakili Menko Polhukam. Dan Ya, ya. DPR mesti mewakili kepentingan rakyat. Maka dia mesti bilang demi rakyat kami paralel bekerja dengan Mahfud MD. Mungkin siapa lebih cepat nyampe itu, Anissa Ya, Mahfud atau pansus DPR. Kan itu kalau mau bermutu nih ya, ya. Senayan. Tapi sering nggak bermutu emang Senayan nih. Memang ada anggota DPR seperti dari Gerindra ya, Desmond J. Maesa yang menyatakan harusnya dibentuk pansus ada. Tapi secara umum kemarin memang sepertinya seolah-olah Pak Mahfud diadili dan Pak Mahfud tepat sih menyebut tiga orang itu karena ada yang menuding seperti Benny Harman Pak Mahfud punya motif politik, ada kemudian Arteria yang menyebut Arteria dan juga Arteria menyatakan bahwa dia bisa dipidana, sementara Arsul Sani menyatakan ini Pak Mahfud tidak punya kewenangan gitu. Kalau kita simak kan sebenarnya Pak Mahfud tidak menyebut nama orang per orang, tapi ada ada kasusnya secara besar gitu. Betul, dan ini kasus yang bisa membuat gempa bumi politik. Hmm. Jadi kelihatannya bahwa yang bersiap-siap untuk ketimpa bangunan yang Hmm. retak karena gempa bumi ini DPR duluan, karena dia Hmm. kabur duluan kira-kira, dia Hmm. mau Hmm. bereaksi duluan.
Padahal ini baru sinyal bahwa Pak Mahfud mengetahui ada potensi gempa politik. Maka sebagai pejabat negara yang paham tentang potensi kasus ini menyebar kemana-mana, dia beritahu lebih dahulu tuh. Nah, kita menduga memang bahwa di dalam kasus ini ada uang-uang politik. Kalau berarti begitu kan, karena yang bereaksi duluan partai politik. Lain kalau pengusaha bereaksi duluan, nggak ada. Jadi kelihatannya itu uang siapa? Ya uang titipan buat nyuci uang, sisa-sisa uang yang mau dicuci atau uang yang bahkan baru dikumpulkan untuk dicuci pemilu 2024. Jadi di situ sebetulnya kecurigaan publik tuh. Nah, kalau kecurigaan itu udah jalan, maka netizen akan membackup Pak Mahfud. Kan kita udah duluan bikin sahabat Mahfud kan. Iya, iya. Itu Mahfud Amikus Mahfud. Kami sahabat Mahfud. Kira-kira begitu. Jadi Iya. udah lah. Tapi kita enak juga nih nonton duel. Dulu kan kita nonton duel yang berbulan-bulan tuh di kasus Senturi. Juga itu melibatkan Sri Mulyani itu yang kemudian dihajar habis-habisan oleh Komisi 3 juga tuh. Sekarang hal yang sama mungkin akan berlangsung. Jadi biarkan aja itu supaya ada yang kita tonton lah di tengah-tengah puasa. Tapi saya kira sebenarnya positioningnya ini ya, kalau partai politik ya harusnya partai politik itu kan dia pasti bicara soal soal elektabilitas dan soal likeness dari publik lah, begitu ya. Ini kelihatannya saya lihat salah ngambil positioning, karena seolah-olah di sini justru teman-teman DPR, terutama Komisi 3 kok menjadi bodyguardnya dari Departemen Keuangan, sementara sekarang Departemen Keuangan dan Ibu Sri Mulyani itu kan jadi public enemy gitu nih. Ya, Sri Mulyani disorot habis-habisan, juga termasuk soal mobil pribadinya yang merapat ke itu nanti kita bicarakan ya. Oke, nanti kita bahas lagi tuh. Oke. Jadi kasus lagi. Tetapi bagi rakyat Indonesia, DPR akhirnya jadi humasnya Departemen Keuangan kalau begitu kan. Jadi hal-hal semacam ini yang kok dangkal betul ya. DPR mestinya dia dari awal di set up untuk jadi watchdog pemerintah. Dia mesti watch Sri Mulyani. Tapi kenapa dia baru putaran pertama justru udah jadi pelindung Sri Mulyani alias pelindung kekuasaan. Jadi nanti orang bertanya, lalu fungsinya apa? Fungsi watchingnya dari DPR apa? Fungsi watchdognya apa? Fungsi penguasanya apa? Kalau hal yang baru sederhana aja dia udah nggak mau berpikir-pikir. Paling nggak DPR bilang oke, kami menunggu apa yang akan diucapkan oleh Pak Mahfud, baru kami ambil tindakan. Ini belum apa-apa udah konfrontasi dengan Mahfud. Jadi terpancing sebetulnya nih DPR ini, karena pasti di dalam diri DPR yang di dalamnya adalah fraksi, dan fraksi itu dikendalikan oleh partai politik, juga ada bagian-bagian yang masuk dalam 369 triliun itu. Kira-kira begitu logikanya tuh. Oke, saya kira logika yang masuk akal kan. Cuman itu caranya kan, kalau kita berpikir kenapa ya DPR itu tiba membackup Sri Mulyani, apa mau minta anggaran tambahan dari Sri Mulyani, APBN perubahan kan itu dasarnya. Jadi mau beres Sri Mulyani, dan Sri Mulyani mungkin dia tahu lagi dalam keadaan kepepet, maka Sri Mulyani juga mungkin akan kucurin juga dana tambahan buat DPR tuh. Tapi sekali lagi nggak mungkin air bah yang dimulai dari hulu mata air netizen ini mau diatasi dengan cara-cara konyol kayak DPR itu tuh. Saya kira Mahfud kalau ditantang, Mahfud tuh nggak ada takutnya kalau soal tantang menantang. Jadi saya kira ini Pak Mahfud kan ya dengan dengan kepercayaan diri dan moral yang tinggi gitu ya, ketika ini nanti akan kalau lihat tweetan di Twitternya dan pernyataan ini di media ya. Ya itu baru tweet war aja, baru tweet war kita tahu tuh. Mahfud tentu dia punya motif personal tuh, tapi motif personal dia itu ujungnya bukan untuk membongkar kasus itu demi dia sendiri, bukan, demi bangsa tuh. Namanya sebut motif personal kan, Mahfud adalah politisi, dia mau nabung integritas, dia mau nabung semacam sentimen positif bagi dia, dia mau nabung etika publik sebetulnya. Karena Mahfud riwayat politiknya, karir politiknya masih panjang tuh, dua kali pemilu lagi Mahfud bisa jadi presiden dua periode kalau betul-betul Mahfud dengan sadar mau membenahi bangsa ini melalui apa yang dia sebut sebagai buka-bukaan habis-habisan. Jadi orang akan lihat bahwa di kabinet memang akhirnya masih ada orang kayak Mahfud yang berupaya untuk menentukan arah etika dari bangsa ini. Nah itu yang nggak dipunyai oleh Senayan. Senayan itu minus dalam soal itu. Jadi kira-kira secara etika atau secara moral Mahfud udah di atas angin. Ya. Dan saya kira ini kalau mau ada lembaga survei yang mau melakukan survei, pasti dalam hari-hari ini elektabilitas Pak Mahfud paling tinggi di antara para capres-capres yang ada itu ya.
Kalau dibikin pemilu sekarang terus ada Ya. calon independen, saya langsung pilih Mahfud lah. Gitu. Oke gitu ya. Oke. Tapi Jadi ya masyarakat silakan. pasti memilih Mahfud untuk calon independen presiden Republik Indonesia 2024. Mestinya Ya. diberi peluang itu kan. Kan di Ya. ujung masa pemerintahan Pak Jokowi ada juga orang baik yang muncul tiba-tiba. Walaupun dulu Mahfud sendiri bilang bahwa ya orang baik itu kalau udah masuk kabinet itu jadi busuk juga. Tapi Mahfud membuktikan bahwa dia enggak tuh. Kan itu uniknya kan. Apa Ya. dia bilang malaikat pun kalau masuk kabinet. Oh iya iya jadi iblis. Itu yang saya kira semacam apa namanya dalam psikologi super ego Pak Mahfud yang kemudian mengendalikan dia untuk mengatakan tidak begitu sebetulnya. Saya cuma bicara yang umum. Buktinya saya tuh. Ya, ya, Saya ya. malaikat tetap malaikat. Kira-kira Ya, begitu. ya. Ini kalau dia mengambil analogi ikan di laut, dia ini walaupun nyemplung ke dalam laut, dia tidak jadi ikut asin gitu ya, Bung Rocky ya, analogi ikan. Ya, dan ya Mahfud pinter berenang lah. Orang-orang Madura kan pinter berenang. Apalagi sekedar berenang, menyelam nyari besi yang karam pun dia bisa. Iya, ya, pas banget itu. Ini sekarang banyak karat-karat di pemerintahan sekarang ini. Jadi kita mau dorong supaya nanti pertemuan antara Mahfud dan DPR itu betul-betul jadi tontonan politik Yes. dan tontonan etika politik lebih lengkapnya begitu. Yes, oke. Jadi pokoknya jangan ada damai-damai sebelum dan jangan ada lobby-lobby setengah kamar dulu ya sebelum hari Rabu. Gitu. Nanti kalau mau lobby-lobby setelah hari Rabu gitu ya. Yes, Oke. oke. Baik, thank you. 0% Bung Rocky, tetap. Yes. Ya. Oke. Benar.